Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Suwardi dengan NIM A11 2024 15740. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan penerapan load balancing dan failover pada web server berbasis WordPress menggunakan hub proxy. Pada tugas sebelumnya, saya telah berhasil membangun satu virtual machine berbasis Linux yang menjalankan web server WordPress. Pada tugas ini, sistem tersebut saya kembangkan lebih lanjut dengan memanfaatkan lebih dari satu virtual machine untuk membangun sistem yang tetap berjalan walaupun salah satu server mati. Virtual machine WordPress yang sudah ada, saya clone menjadi 3 virtual machine sehingga tidak perlu melakukan install sistem operasi dari awal. Karena virtual mesin hasil cloning masih memiliki hostname yang sama, saya mengubah hostname pada masing-masing server supaya tidak terjadi kebingungan dalam pengelolaan sistem. Untuk virtual mesin ini, kita namakan hostname-nya dengan WP Server 2. Di sini kita lanjut untuk mengcloning virtual machine yang ketiga untuk load balancer. Nah, untuk virtual machine yang ketiga, dikarenakan virtual machine ini akan kita gunakan untuk load balancer, maka kita akan beri hostname dengan nama LB server. Nah, seluruh konfigurasi server saya lakukan menggunakan SSH dari host, seperti praktik administrasi server pada umumnya. Dan metode ini, pengelolaan server menjadi lebih efisien tanpa harus masuk ke masing-masing konsol virtual machine. Sebelum melakukan instalasi dan konfigurasi hub proxy, saya terlebih dahulu mengecek status layanan Apache pada masing-masing web server melalui terminal host untuk memastikan bahwa web server sudah berjalan dengan normal. Selanjutnya, pada virtual machine load balancer yang masih bersih, saya akan menginstal hub proxy. Untuk instalasi hub proxy, kita bisa ketikkan sudo apt install hub proxy. Setelah hub proxy terpasang, saya melakukan konfigurasi pada file hubproxy.jvg. Pada konfigurasi ini, saya membuat satu front-end yang mendengarkan request HTTP pada port 80. Semua request tersebut diteruskan ke backend bernama WordPress Server. Di bagian ini, saya mendefinisikan dua web server WordPress dengan alamat IP masing-masing, serta menggunakan metode round robin untuk membagi beban secara bergantian. Selain itu, saya juga mengaktifkan health check sehingga hub proxy dapat mendeteksi apakah web server dalam kondisi aktif atau tidak. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan load balancing. Saya mengakses website melalui alamat IP load balancer, bukan langsung ke web server. Pada tahap ini, halaman WordPress sudah dapat diakses melalui load balancer. Namun tampilannya masih terlihat sama, sehingga belum bisa dibedakan server mana yang melayani request. Oleh karena itu, saya akan menambahkan penanda server 1 dan server 2 pada masing-masing web server. Pada tahap ini, saya membuka file wp-config.php menggunakan perintah sudo nano. File ini berisi konfigurasi utama WordPress. Di dalam file ini, saya menambahkan penanda identitas server, yaitu server 1 untuk web server pertama dan server 2 untuk web server kedua. Penanda ini hanya digunakan sebagai identitas server dan belum ditampilkan di halaman website.
Nah, selanjutnya saya membuka file tim WordPress menggunakan sudo nano. Pada bagian ini, saya menambahkan kode untuk menampilkan penilai server yang sebelumnya telah didefinisikan agar dapat terlihat langsung pada halaman WordPress. Untuk yang server kedua, tinggal ulangi aja langkah-langkah yang tadi kita lakukan untuk server yang pertama. Setelah penanda server ditambahkan, saya mengakses kembali halaman WordPress melalui load balancer. Saat halaman direfresh, terlihat tulisan merah server 1 dan server 2 muncul secara bergantian, yang menandakan bahwa proxy telah berhasil melakukan load balancing ke kedua web server. Nah, berikutnya, saya akan mendemonstrasikan failover. Failover adalah kondisi ketika salah satu server mengalami gangguan, namun layanan tetap berjalan karena dialihkan ke server lain. Pada simulasi ini, saya akan mematikan layanan Apache pada salah satu web server. Setelah Apache dimatikan, website tetap dapat diakses melalui load balancer. Hal ini menunjukkan bahwa hub proxy secara otomatis mengalihkan request ke server yang masih aktif, sehingga layanan tetap tersedia. Selanjutnya, saya kembali menghidupkan layanan Apache pada server yang sebelumnya dimatikan. Setelah kedua server kembali aktif, hub proxy kembali mendistribusikan request ke kedua server secara bergantian. Dari hasil demonstrasi ini, dapat disimpulkan bahwa sistem telah berhasil menerapkan load balancing dan failover menggunakan hub proxy. Sistem mampu membagi beban kedua web server WordPress serta tetap melayani request meskipun salah satu server mengalami gangguan. Dari hasil pengujian, sistem server tetap berjalan meskipun salah satu server mengalami gangguan. Sebagai penutup dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem yang saya bangun telah berhasil menerapkan load balancing dan failover menggunakan hub proxy. Sistem ini mampu membagi request ke dua web server WordPress secara bergantian, serta tetap dapat diakses meskipun salah satu server dihentikan. Dengan demikian, layanan web tetap berjalan dan tidak langsung mengalami gangguan ketika terjadi masalah pada salah satu server. Dengan demikian, demonstrasi yang dapat saya sampaikan untuk tugas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.